Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Suherdi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nadia Harista Putri dengan NIM 170562519 dari kelas Manajemen D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester berupa naskah kontrak perdamaian yang telah saya susun berdasarkan kasus yang kini marak terjadi di Indonesia, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konten kreator atau food reviewer yang berawal dari unggahan ulasan pada media sosial. Kontrak ini disusun berdasarkan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memiliki kepastian hukum apabila digunakan sebagai penyelesaian sengketa secara damai. Latar belakang dibuatnya kontrak ini adalah karena perkembangan media sosial kini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk bisa menyampaikan pendapat maupun memberikan ulasan terhadap suatu produk maupun jasa. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi perselisihan ketika suatu ulasan dianggap merugikan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang merasa bahwa nama baik usahanya itu tercemar akibat penyampaian informasi yang dianggap tidak lengkap atau tidak sesuai dengan faktanya. Begitupun sebaliknya, konten kreator beranggapan bahwa mereka hanya menyampaikan sebuah pengalaman pribadi sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Apabila konflik seperti ini tidak dapat segera diselesaikan, maka dapat berujung pada proses hukum, baik secara pidana maupun perdata yang tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga yang besar. Oleh karena itu, penyelesaian melalui kontrak perdamaian menjadi salah satu alternatif yang paling mengedepankan musyawarah, itikat baik, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Adapun tujuannya dibuat kontrak ini adalah yang pertama, mengakhiri seluruh perselisihan yang telah terjadi. Kedua, memulihkan hubungan baik antara para pihak. Ketiga, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing hak. Keempat, menghindari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dan yang terakhir adalah tentu memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak timbul sengketa baru di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian isi dari setiap klausul penting dalam perjanjian kontrak ini. Klausul pertama itu ada identitas para pihak. Pada bagian ini dijelaskan identitas kedua pihak yang membuat perjanjian. Dalam tugas ini, identitas menggunakan identitas samaran karena tentu bertujuan menjaga privasi, namun tetap memenuhi unsur kecakapan hukum sebagai subjek hukum. Kedua, klausul kedua itu ada premis atau latar belakang. Premis ini menjelaskan kronologi secara singkat mengapa kontrak ini dibuat. Dalam kontrak ini dijelaskan bahwa terjadinya perselisihan akibat unggahan media sosial yang dianggap merugikan salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui perdamaian. Premis ini sangat penting karena menjadi dasar lahirnya perjanjian. Klausul ketiga, maksud dan tujuan. Pada bagian ini telah menjelaskan bahwa kontrak dibuat untuk mengakhiri sengketa secara damai serta memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak. Klausul keempat, objek perjanjian. Objek perjanjian dalam kontrak ini adalah menyelesaikan sengketa berupa penghapusan konten, permintaan maaf, pembayaran kompensasi, dan juga pernyataan bahwa sengketa telah selesai. Objek harus jelas agar memenuhi syarat sah perjanjian menurut hukum. Klausul kelima, hak dan kewajiban para pihak. Pada bagian ini dijelaskan hak yang diterima masing-masing pihak
serta kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai contoh, pihak kedua wajib menghapus unggahan yang disengketakan serta memberikan pernyataan permintaan maaf. Sedangkan pada pihak pertama wajib menghentikan proses hukum apabila seluruh kewajiban telah terpenuhi. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, maka potensi sengketa baru di kemudian hari dapat diminimalkan. Klausul ke-6, nilai dan transaksi tata cara pembayaran. Kontrak ini mengatur adanya kompensasi sebesar 25 juta yang dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri dalam waktu 14 hari. Pengaturan mengenai nilai transaksi sangatlah penting agar terdapatnya kepastian mengenai bentuk ganti rugi. Selanjutnya, klausul ke-7, jangka waktu. Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya sampai seluruh kewajiban selesai dilaksanakan. Klausul 8, force majeure atau keadaan memaksa merupakan kondisi di mana di luar kemampuan para pihak, seperti adanya bencana alam, perang, pandemi, maupun kebijakan pemerintah. Dalam hal keadaan tersebut, pihak yang mengalami hambatan tidak langsung dianggap melakukan prestasi selama dapat dibuktikannya keadaan yang memaksa tersebut. Klausul ke-9, prestasi dan sanksi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi kontrak, maka pihak tersebut dianggap melakukan prestasi. Akibat hukumnya dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembayaran denda, ataupun pelaksanaan kembali kewajiban yang belum dipenuhi. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepatuhan terhadap isi kontrak. Klausul ke-10, penyelesaian sengketa. Apabila munculnya sengketa baru, penyelesaian yang dilakukan itu akan secara bertahap. Tahap pertama itu musyawarah. Apabila tidak berhasil, maka akan dilakukannya mediasi. Dan apabila mediasi pun gagal dilakukan, maka sengketa diselesaikan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Tahapan ini sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum bisnis yang mengutamakan penyelesaian secara damai terlebih dahulu. Klausul ke-11, penutup. Pada bagian ini ditegaskan bahwa kontrak dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan, penipuan, maupun kehilafan. Selain itu juga dijelaskan bahwa kontrak yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Kontrak ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Pada pasal ini mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak cakapan hukum, objek tertentu, dan juga sebab yang halal. Selanjutnya adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Tentu pasal ini dikenal sebagai asas pasca sunt servanda, yaitu setiap perjanjian wajib dipenuhi. Kemudian, kontrak ini juga mengacu pada pasal 1851 hingga dengan pasal 1864 KUH Perdata mengenai perdamaian atau dading. Ketentuan ini telah menjelaskan bahwa para pihak dapat mengakhiri suatu sengketanya melalui suatu perjanjian perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, karena sengketa berkaitan dengan unggahan media sosial, tentu kontrak ini juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya mengenai tanggung jawab dalam penggunaan media elektronik serta perlindungan terhadap hak setiap orang dalam ruang digital. Apabila sengketa berkaitan dengan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, maka juga relevan digunakannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun kontrak perdamaian telah dibuat, tetap terdapat kemungkinan munculnya sengketa baru di kemudian hari. Sebagai contoh,
pihak kedua tidak menghapus unggahan yang sesuai waktu yang telah disepakati atau tidak membayar kompensasi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Sebaliknya, pihak pertama juga dapat melakukan pelanggaran apabila tetap melakukan proses hukum meskipun seluruh kewajiban pihak kedua telah dipenuhi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kontrak ini mengatur mekanisme penyelesaian secara bertahap, yaitu musyawarah, mediasi, dan apabila tetap tidak tercapainya kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang. Dengan adanya mekanisme ini, para pihak memiliki pedoman yang jelas dan menyelesaikan perselisihannya di kemudian hari. Dengan demikian, presentasi mengenai kontrak perdamaian sengketa pencemaran nama baik melalui media sosial yang telah saya susun. Melalui kontrak ini dapat dipahami bahwa perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, serta penyelesaian sengketa secara damai, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.